Bismillahirrahmanirrahim. Hanya pernah ada sahabat datang ke masjid menemui Nabi SAW, lalu dia berkata begini, "Ya Rasulullah, kakak saya sakit perutnya." Kata Nabi SAW, "Berikan dia madu." Banyak si adik pulang ke rumah kasih makan madu kakaknya, dia balik lagi, "Ya Rasulullah, belum sembuh." Dia ingin segera sembuh. Rupanya dikasih madu, kakaknya masih menjerit-jerit kesakitan. Apa jawaban Nabi SAW? "Sesungguhnya Allah pasti benar dan perut kakakmu yang bohong." Apa maknanya? Gak mungkin Allah salah. Allah menjanjikan dalam surah An-Nahl, ya, surah tentang lebah, itu Allah sebutkan bahwasanya dari perut lebah itu keluar minuman, madu itu, yang akan jadi obat bagi manusia. Dan Nabi SAW mengatakan kesembuhan pasti, nggak ada keraguan dalam tiga hal. Yang pertama konsumsi madu, yang kedua bekam, mengeluarkan darah kotor dari tubuh, yang ketiga kain, menggunakan besi panas di tempat yang sakit, dikagetin lalu diangkat. Tapi Nabi bilang cuma saya melarang umatku menggunakan kain. Riwayat lain, jadikan dia pengobatan terakhir kalian. Tapi madu di sini sama bekam disebutkan. Dan kita ingin titik beratkan bagaimana Nabi SAW menanamkan keyakinan ke diri sahabat ini. Kalau belum sembuh sabar, ada prosesnya. Jangan langsung kau vonis, oh berarti madu nggak sembuhin. Loh kok bisa? Bagaimana bisa? Dan kita juga kalau sedang berobat, kita harus pahami dalam syariat kita bahwasanya orang berobat itu diikuti dengan keyakinan. Saya pernah temuin seorang dokter atau sugestinya ya, dari Dammam di Saudi datang ke Indonesia. Dia ngobrol-ngobrol, dia ingin buka rumah sakit yang besar, dan rumah sakit ini maksud dia, ayo kita gratisin orang, apalah segala kegiatan sosial. Sambil kami ngobrol-ngobrol, sampailah kepada pengobatan. Dia bilang sebenarnya di dalam tubuh manusia itu sudah ada sistem antibodi yang sangat kuat. Kalau dokter faham, dia cuma tunggangi antibodi itu supaya bisa melawan penyakit. Dan itu yang paling kuat bukan konsumsi obat, tapi motivasi, gitu kan? Dia bilang sama pasiennya, Anda pasti sembuh. Yakin begini dan begitu, misalnya. Itu lebih kuat daripada minum obatnya sendiri. Karena dia akan berbesar hati untuk bisa semangat hidup lagi, seperti itulah. Dia bilang pernah kejadian, ada orang datang kepada saya di rumah sakit dia di Dammam. Dia bawa resep dokter dengan nama-nama dokter yang pernah dia berobat. Rupanya kata dokter ini yang sedang bicara sama saya lihat obat-obatnya bagus semua. Juga dokter-dokter yang disebut namanya dokter spesialis semua. Udah cukup gitu loh. Bahkan itu mungkin lebih pintar daripada saya. Cuma orang ini kayak penuh dengan was-was dalam dirinya. Dia bilang, apa yang Anda mau? Dia bilang, saya mau sembuh dok. Baik, kata dia. Dia cerita sama saya sendiri ya. Dia bilang, saya masuk ke dalam, saya ambil suntik yang baru, saya isi dengan air putih biasa. Lalu kemudian saya keluar, saya bilang, saya akan suntik Anda. Kalau tidak sembuh dengan suntikan ini, Anda tidak akan sembuh selamanya. Dia bilang, saya suntik dia. 2 hari kemudian dia telepon saya, dok saya sudah sembuh. Ternyata ada was-was saja ini permasalahannya. Jadi sebenarnya kuasa Allah Subhanahu wa taala, Allah bisa melakukan apa saja ya, dan itu tidak perlu diragukan, dan Allah membukakan banyak sekali pintu-pintu kebaikan bagi orang yang bertakwa.